but I'm better than those assholes you talk to who claim that they got you, but clearly that's not true. I feel a vibe between us, can you feel it too? Or maybe I'm just tripping, I'm just really feeling you. You want a power trip, that pretty girl power shit got every guy falling. You'd have Superman powerless. It ain't fair, I swear it ain't fair. The way she look, I can't help but just stare. She makes me so nervous, probably on purpose. She's just so perfect, I just can't help it. Cause wise men say only fools rush in, but pretty girls make fools out of wise men. Wise men say only fools rush in, but pretty girls make fools out of wise men. Like, wise men say, you know what they say. only fools rush in. I can't help falling in love with
apa pertama kali ngajar hari ini. Jadi beliau meminta saya untuk kalian untuk menginstal yaitu SSMS. Saya minta klaim host. Bentar kan. Recording in progress. Oke, sorry guys, saya baru pertama ya jadi host Zoom, nggak tahu. Oke, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah yaitu yang install SSMS sama SQL-nya. Oke, saya kasih linknya ya. Untuk versinya itu tergantung sama kemampuan laptop atau PC kalian aja. Tapi kalau saya itu pakainya yang 2018. Jadi ini saya kasih chat juga. Nah, itu tadi kalian install dua ya, satu buat SSMS-nya, satu buat SQL servernya. Di situ nanti ditugaskan juga kalian harus screenshot bukti telah menginstal aplikasi tersebut. Nanti saya buatin di Classroom pengumpulannya. Oke, saya share screen sebentar. Oke. Jadi aplikasinya nanti ini ya, namanya. Aplikasinya nanti SQL Server Management Studio. Kalau untuk yang Mac kayak apa? Pak Selamat, kalau yang Mac pakai apa ya, Mas Selamat? Mungkin ada versinya sendiri ya buat ini. Ya. Ini versi Windows-nya. Ini versi Windows. Ya nanti kayak gini, nanti kalian screenshot di ini buat SQL servernya, kalian konekin aja di PC kalian. Tadi kan ini PC ku kan, tadi saya konekin di sini. Konekin seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada database. Nah, ini database yang pernah saya bikin. Misalnya ini di sini ada dalamnya, ada tabelnya juga. Di sini ada tabel customer, kasir, menu, paket dan lain-lain gitu. Nanti kalian membuatnya tuh buat query ya. Jadi ngetik gitu modelnya. Ini terus ini yang buat responsi. Yuk malah nanti tabelnya sama, responsinya malah kalian buat. Ini buat tes pada sini. Nanti kalian bisa seperti ini. Jadi kalian sekarang download dulu, terus install dua-duanya itu diinstal di situ, atau enggak kalau yang kurang paham bisa tanya-tanya aja nanti. Mungkin nambahin dikit ya. Itu yang diinstal itu SQL servernya dulu. Jadi kalau udah SQL-nya keinstall, habis itu baru install si SSMS-nya. Nah, ini baru bisa dijalanin kayak gini. Soalnya kalau install
SSMS-nya terlebih dahulu baru install SQL-nya tuh kadang suka error. Ya, seperti itu ya. Ya, dan untuk modul kalian sudah dibagi belum ya, teman-teman ya? Modul Belum ini ngecek Kak, belum ngecek Kak. belum. Oke. Belum tahu maksudnya. Oke, nanti kalau belum ya saya share juga modulnya. Jadi seperti ini ya, kalian install dulu yang internetnya lemot ya. Lumayan sih kayaknya 500 MB-an kayaknya ada. Nanti kalau kalian mau misalnya kan kalau udah install gini kalian bisa bikin misalnya bikin file terus bikin new project. Nah, di ini nanti kan sudah pilihannya SQL script sama versi. Jadi biasanya pakai ini. Oke. Mas, Ya. kalau untuk link-link yang dikirim di chat Zoom nanti bisa di forward juga nggak di grup WA? Oh ya, Jadi biar nggak hilang soalnya. siap, siap. Oke, jadi kayak gini ya. Ini perkenalan dulu lah. Dan ini juga bisa, tadi kalian tuh sebenarnya bisa bikin tanpa buat query juga. Misalnya di data gini, terus bikin data, new database. Nah, kalian bisa bikin dari sini. Nanti database namanya apa, gini-gini. Tapi aku kalau pakai yang ini malah kurang paham ya, malah lebih senang pakai yang ngetik, versi ngetiknya query-nya. Jadi saya nggak paham kalau pakai yang kayak gini. Di kurang paham saya kalau yang beginian. Nah nanti ini nggak tahu ya kebijakannya baru atau enggak, tapi dulu waktu saya dulu itu SBD sama pemrograman lanjut itu satu final project ya. Jadi satu gitu. Kalau saya dulu ya, kalau kalian nggak tahu saya itu. Kalau saya dulu gitu, jadi pemrograman lanjut sama SBD ini jadi satu. Nah, project sama satu lagi itu UI ya, Mas Rahmat ya. UI-nya itu juga jadi satu juga tampilannya itu. UI UX. Jadi 3 itu jadi satu. Dulu saya loh, tapi nggak tahu sekarang. Gitu. Oke, saya stop screen tadi. Pertama perkenalan dulu ya, belum mulai membuat datanya juga. Soalnya saya juga belum siapin materi. Oh, ada ya. Sebentar. Saya bukain punyaku dulu. Terus project. Mana? Program. Oh. Programan lanjut. PWL. Nah ini. Nah ini contohnya kalau saya kan lebih suka yang pakai query gini model gini. Jadi pertama kalau bikin tabel ya kita ketiknya create database. Misalnya sini saya Pong Kitchen terus kita use juga Pong Kitchen terus ini create tabel 1. Tabel 1 buat customer. Lalu di customer terus dikasih variabel int identity. Ini int identity itu untuk auto. Nah, nanti kalian kayak gitu-gitulah. Bikin nama pakai varchar. Ini Oh ya teman-teman, ini bukan ngoding ya. Ini ya, bukan ngoding. Ini tuh namanya aja ini SQL Server Management. Jadi ini tuh sebenarnya aplikasinya buat manajemen si SQL Servernya. Jadi ini bukan ngoding. ya ini kalau saya lebih suka yang versi ngetik lah daripada kan ada yang kayak yang aku jelasin tadi. Kalian bisa dari sini tahu database terus kalian klik kanan new database. Nah, nanti kalian bisa milih-milih juga kayak gini kan.
Sini kan namanya apa gini apa namanya datanya apa gitu. Tapi saya kurang paham kalau yang versi ininya. Oke, jadi teman pertama cuma kayak gini ya, belum mulai ya kalian ya. Kita mulainya minggu besok dan besok. Ya, dan untuk modulnya nanti saya akan kirim juga download ini. Nah, ini untuk modulnya nanti. Salah, bukan yang ini. Sorry. Yang ini. Nah, ini nanti aku kasih modulnya. Nah, di sini juga ada penjelasannya, langkah-langkahnya. Nah, di sini juga ada ini, langkah versi bikinnya kan kayak tadi, new database. Oh, gitu, terus kalian ketik-ketik lah. Apa, pilih-pilih lah kan kalau yang ini aku kurang pahamin. Terus yang bagian metode anunya gini. Nah, dan untuk yang keduanya itu baru versi query ya. Ini kan kayak contohnya ya create database. Jadi on name gini. Untuk ini untuk SMS nanti saya kirim juga kalau belum ada. Kalian belum punya maksudnya. Ini saya kirim. Oke. Nah, udah pada install belum? Sama yang lain-lain install kalau ada yang salah-salahnya. Ada kesusahan buat saya stop screen. Ada yang kesusahan nggak buat installnya? Di chat ranca SMS itu ranca MD. Cara cara tahu SMS sudah keinstall gimana, Bang? Kalau yang anu cek aja di itu ya di kalian di Windows terus kalian ketik aja SQL gitu. Microsoft SQL, sorry. Microsoft SQL. Install udah download atau berarti ini? Misi Mas, Ya, monggo. biar ngebantu teman-teman yang lain, izin share screen boleh Mas? Boleh, monggo. Saya buat dulu ya, Pak, bisa ya. Atau langsung bisa sih. Saya tuh baru deso ya, masa pakai Meet gak paham ya, pakai Zoom. Buat share screen-nya nggak di Ya, disable Mas. Bentar, Coba di kalau enable dulu buat partisipan. mana ya caranya, saya kurang tahu. Di security, terus nanti enable share screen for partisipan yang itu Mas. Di security bagian yang titik 3 ya berarti. Ya, yang di bawah pokoknya. Wah, security ini ya. Terus enable share screen ya ini, Pak. Ya. Sudah. Sorry, aku jarang pakai Zoom ya. Gak paham. Monggo. Udah nampil belum Mas?
Wih, Windows 11 mau pamer atau gimana? Teman? Enggak. Oh, Jadi dicari dulu. Yang ini Kak Mas? ya itu Microsoft SQL. Ya, oke. Berarti kalau udah ada ini udah Oh, terinstall berarti ya, Mas? dibuka. Apa belum? Oh, belum. Betul. Kalau tadi kan kayak konekin dulu tuh berarti udah bisa. Agak sedikit lama ya. Maaf tentang laptop. Ya itu, nah itu udah bisa itu ada SQL servernya. Oh iya, Nanti untuk tinggal dikonekin aja. buat server name-nya ini diganti boleh atau gimana? Apa Boleh diganti itu kalau anu kan saya kan langsung bawaan dari komputer langsung bawa komputer aja. Itu sebenarnya kalian bisa nge-create juga sih di situ nge-create baru buat itunya servernya. Kalau aku bawaan aja itu kan ada bawahnya itu kan ada nambah lagi. ini? Tapi saya pakai yang atas. Nah, itu nanti cuma ribet di pemanggilan aja. Kalau kalian pakai SQL ini, misal kalian buat anu tuh, misalnya kalian final project PWL punya punya data ini, pemanggilannya itu nanti ya itu pemanggilan nama Servernya ini terlalu panjang gitu. ya itunya yang dipanggil itunya nanti. Kalau kalian nggak mau ribet ya bikin baru gitu. Oke. Oke Mas, mungkin biar ngebantu yang lain juga. Ya, Nah, itu. makasih Mas. Oke. Saya stop share ya Mas. Iya, iya. Nah, kalau itu udah bisa ya nanti screenshot habis itu screenshotnya dua ya. Yang satunya kan waktu ada keluar konekan tadi, habis itu yang di dalam ya. Tadi screenshotnya dua. Nanti tak buatin tugasnya. Oke siap Mas. Satu hari aja cukup ya, cuma screenshot lah. Kecuali yang di pedalaman yang nggak punya internet ya itu arah downloadnya emang. Oke Mas, yang penting instruksinya jelas aja Mas biar anak-anak biar nggak pusing. Biar Mas saya juga nggak banyak yang chat sih kalau dari aku. Iya, ya. Makasih sebelumnya. Yo. Oke, jadi gitu awalnya kita cuma apa namanya itu doang ya, install doang. Untuk besok kita baru mulai dari SQL-nya, apa query-nya. Dan besok ternyata kita nggak langsung kayak tadi kan bisa di-create ya, berarti besok kita full pakai query ya. Oke. Jadi cuma segini doang sih sebenarnya. Saya juga bingung, soalnya saya juga belum nyiapin materi juga. Jadi aku kalau mau ngajar juga bingung juga. Moga Mas Rahmat mau nambah-nambah kalau Mas Rahmat. Oke, atau mau tak sampein garis besarnya ini nanti SBD ngapain aja? Kayak aku sambil ngecek dulu itu. Oh ya nanti ini tuh kenapa lebih bagus pakai query? Jadi nanti teman-teman itu ketika kan ada pemrograman lanjut ya yang pakai Visual Studio apa tadi? C# ya. Yang ada tampilannya tuh loh, interface-nya tuh namanya. Iya. Apa? Pemrograman lanjut ya. Ya benar. Nah, itu nanti teman-teman itu project-nya harus ada database-nya. Nah, untuk konekin ke database-nya itu tuh pakai query. Jadi kan di pemrograman kan ada namanya CRUD. CRUD-nya itu kita hubungin ke database. Nah, itu pakai si query ini, si query yang kita udah bikin. Sebenarnya bisa dibilang kalau di manajemen itu tempat kita membuat database, kemudian kalau biasanya itu kita buat tabelnya tuh dari yang kita udah susun di misalnya teori itu kita kan teori SPD kemarin kan udah dijelasin tentang
tabel-tabel, primary key, dan juga ada macam-macam lah. Nah, itu sebenarnya penting banget yang di teori itu, karena ketika teman-teman membuat sebuah database dan kemudian ada kesalahan di dalam database itu, nanti itu akan berpengaruh besar terhadap di pemrograman lanjut teman-teman, nanti akan rombaknya banyak gitu loh. Makanya ketika di teori itu teman-teman perhatikan benar si itunya apa, rancangan database-nya, kemudian implementasinya ini nanti besok kita di praktikum ini akan implementasi tentang database, mulai dari definition atau membuat database-nya, membuat itu ya kayak tadi Mas Ferry, create table, kemudian dimasukkan isi-isinya, parameter-parameternya, kemudian nanti besok kita juga mengisi database, kemudian mencoba mengubah isi dari database. Gitu-gitu aja sih kalau SPD, cuma simple. Nanti kalau teman-teman mau lebih expert lagi, itu kalau yang ngambil jurusan pemrograman, besok namanya pemrograman basis data. Sama kayak gini, teman, lebih expert lagi. Garis besarnya kita cuma simple aja kok besok apa materinya, cuma kayak buat database, terus ya manipulation gitulah, edit. Ya, nanti kalau lebih expert lagi kalian ada apa itu? PBD. Iya ya Mas Rahmat ya. PBD. Ya PBD. Ini kan SPD. Ini kan SPD, besok ada PBD. PBD itu lanjutannya dari SPD ya, kalau kalian milih. Besok kan kalian milih sendiri mau mampir atau enggak gitu. Itu kalau di PBD lebih effort, lebih lagi. Lebih rumit lagi, nanti dia juga bisa multi database yang dipanggil apa-apa gitu, nanti ada. Kalau kalian mau effort apa? Mau di pemrograman, itu teman-teman pilihan kalian. Nah, oke, ini saya bingung, waktu kalian juga masih lama. Nih, mau gimana? Saya mau searching lagi ya udah. Saya nggak punya materi soalnya, belum siap maksudnya. Ntar mau tak bukain contoh kayak penggunaan query gitu, tapi udah hilang ya data-data gitu. Ini aku nggak bisa. Di PWL ku programnya error. Mau dipanggil query-nya di PWL ku dulu. Sebentar. DB connection. Controller. Oh ini mungkin aku nanti dikit ya. Dikit aja nih buat spoiler dikit aja. Udah tampil ya? Nah, ini tak contohin dulu ya. Penggunaan nyata dari query itu seperti apa. Nah, ini nanti kita dimasukin ke sini. Ini query nih, select ini, terus kemudian insert, kita menambahkan data, itu kita pakainya query. Nih, delete, kemudian pakai manipulasi max, gitu-gitu. Nah, ini besok, makanya ini berhubungan erat dengan pemrograman lanjut besok. Kalau teman-teman di sini udah bisa, nanti di pemrograman lanjutnya apa? Ya, banget ya. Dulu contoh final project. Cuma ini ribet banget ya dulu, banyak banget database-nya. Ini nggak tahu versi finalnya atau gimana dulu, banyak banget soalnya revisinya. Itu makanya aku lebih prefer ke query daripada klik kanan new database bla bla bla, itu lebih enakan query. Soalnya nanti implementasinya pakai query. So,
Nah kan, ke spoiler kan besok. Ya, dan itu katanya juga besok kan kok kita full query kok nggak pakai yang tadi create new table kok, Mas Rahmat Oh iya. minta sama Pak Anu. Jadi kita full query ya, full query bukan ngoding ya itu. Tapi kalau di situ error ya program kalian juga error. Itu di sana nggak tahu, ada errornya sih ya, ada errornya juga sih. Ada errornya juga. Oke, Iya ini paling cukup menarik kok ini mata kuliahnya malah database. Biasanya juga kalau projectnya berhubungan dengan pemrograman lanjut. Gitu. Kalau ada ya, kalau ada apa? Kalau project saya dari si pemrograman lanjut. Jadi satu kelompok itu sama dengan yang di pemrograman lanjut. ya 3 ya dulu Mas tuh setahu tampilan tuh UI UX, pemrograman lanjut sama PWL ya. Saya SPT. Tuh jadi satu. Dulu ya kita ya, tapi sekarang nggak tahu kebijakannya gimana kan beda-beda. Mas Ferry ada yang nanya deadline. Deadline apa? Soalnya yang baru Mas Ferry. Deadline tugas berapa hari Kak? 1 hari cuma screenshot. Nah, kalian harus install, download dulu. Pakai kuota, ya cari kafe. Usaha, yuk bisa. Mungkin ukurannya sekitaran tiga gigaan ya. Iya, 3 Tiga giga. giga ke atas. Dikit-dikit lah, bisa lewat Kalau dikit. terlambat, ya nanti tetap bisa ngumpul ya, tapi terlambat ada tulisannya terlambat gitu. Nggak saya tutup modelannya. Tapi ya penilaiannya mungkin agak kurang kalau terlambat. Saya sehari kok, kan ini jam 11 berarti besok jam 11 lagi ya. Sehari, aku bilangnya sehari ya. Project akhir juga ada Kak yang tiga-tiganya digabung. Iya, benar. Project akhir tuh ini besok tuh digabung. Untuk SPD yang jalan lanjut sesuai dari ininya ya, regulasi dosennya. Ya. Nah, tapi kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu digabung. Nah, bisa dilihat lah. Besok kurikulumnya kan ganti-ganti. Sorry tadi jam 11 ya. Tadi kita mulai kuliah jam 10.40 berarti besok deadline-nya jam 10.40 ya. Sehari soalnya. Iya, ini MK SPD. Oke, tadi harus siap install semua biar besok bisa praktik juga. Itu besok langsung full praktek ya. Jadi saya mungkin saya akan ikutin modul aja buat besok. Jadi ikutin modul. Yang ada. Nanti kalau modulnya nanti saya bagikan. Kalau yang belum punya. Oke. Ini masih kalian sampai jam berapa sih? Sampai jam 12 ya, 12.30 ya. Iya Mas, sampai 12.20. 20 ini pertama itu kalian harus punya dulu soalnya. 11.20. Masih lama banget waktu kalian. Ini oke. Jadi cara ini cuma install doang ya. Jadi gimana Mas Rahmat? Cukupan aja tuh gimana? Tuh, lanjut. Halo Mas. Mau nanya Mas, Oh, monggo. yang developer edition sama yang express edition bedanya apa ya Mas? Develop. Yang SQL dulu. Oh, ini kalau yang developer SQL kan sebenarnya ini bayar ya Mas, SQL itu servernya. Nah, itu kalau kita coba yang developer itu hanya untuk kita coba-coba aja, jadi sifatnya dia offline. Kalau Express dia berbayar. Berbayar. Oke, makasih Mas. Jangan pakai yang Oke. express Oke, siap Mas. yang biasa aja. Soalnya tapi ini masih kepakai kalau yang ngambil dengan PPT bisa. Oke, gimana nih? Bubar kah ya? Tuh, Pak. Pak anu nggak Pak Ade? Gimana Pak? Monggo Pak.
tutup aja nggak apa-apa. Oh, tutup aja nggak apa-apa. Oke. Oke, berarti itu ya pertama perkenalan ya. Berarti saya akan bersama kalian sampai UAS berarti sama Mas Rahmat. Oke, kalau begitu kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak.